Suratnya nanti dibacanya ya, Pak Jarwo ya. Saya tanya dulu sama Cipan ini. Kan kalau misalnya ada beberapa orang yang mempunyai mitos. Kalau misalnya belum punya anak aja, ambil dulu anak cacingan misalnya. Supaya... Pak, pancingan. Pancingan. Oh, itu anak cacingan makan mulu, Pak. Oh, anak pancingan maksudnya tuh gimana? Anak cacingan. Jadi ngadopsi anak untuk mancing. Karena dipercaya supaya habis itu bisa hamil. Oh gitu. Nah, setuju nggak dengan mitos Nggak. itu tuh? Saya nggak percaya sama sekali dengan mitos itu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya silakan. Pak. Saya Cici Panda dari Satuan Tante-Tante Paling Dermawan dan Penyayang atau disingkat Sate Padang. Oke. Saya itu termasuk orang yang sangat penyayang, sangat dermawan, tapi jujur kalau disuruh ngadopsi anak saya nggak berani loh. Saya nggak percaya sih Pak, dan saya sebenarnya kurang setuju kalau seseorang mengadopsi anak itu katanya hanya untuk pancingan. Karena kalau memang niat awalnya hanya untuk pancingan, takutnya nanti kan mengadopsi seorang anak itu konsekuensi seumur hidup sampai nanti anaknya besar nanti. Nanti kalau dianggap cuman sebagai pancingan dan ketika dia mendapatkan anak yang dari rahimnya sendiri, jangan-jangan perilakunya berbeda lagi. Karena motivasi awalnya hanya sebagai pancingan. Kalaupun ingin memiliki anak, kemudian memutuskan mengadopsi anak, tapi jangan motivasinya sebagai anak pancingan. Oh, pancingannya aja yang jadi masalah. Tapi memang sebutan aja itu. bukan masalah sebutan, karena menurut saya ketika dari awal kita niatnya ini anak biar saya mau punya anak buat mancing supaya nanti saya kalau punya anak gampang, itu pasti tanpa disadari akan berbeda Pak perilakunya. Dari yang memang ingin mengadopsi anak dari tulus hati yang paling dalam karena ingin benar-benar merawat anak itu. Nah, ini tanya Pak Jarwo coba. Pak Jarwo waktu dulu Ini kan anak buat pesugihan Pak, saya tahu Pak. Anda tuh jangan sembarangan ngomong ya. jangan pesugihan. Saya tidak melihat kehangatan antara bapak dengan anak. Saya dari tadi saya melihat bapak Apakah cenderung harus kasar. ditunjukkan ke orang lain? Tunjukkan dong, peluk anak Anda, cium. Pak Jarwo, Yang tapi penting ada di sini hati yang penting. Mbak Ajeng, boleh nggak sih seorang ayah memeluk anak angkatnya, mencium keningnya? Iya boleh. Anda jangan memaksa jambu kancing. Bapak jangan kasih contoh anak yang jelek ya, ngata-ngatain orang jambu kancing. Tapi kan yang ditanya sebenarnya Pak Jarwo. Pak Jarwo, sebenarnya apakah anak ini waktu itu anak pancingan atau gimana? Hah? Kebetulan ketemu pas lagi. Tuh, dari bahasanya Di aja kampung, gitu. di sawah. Kebetulan ketemu. Iya. Emang kresek. Lah emang orang ketemu itu diniatin. Dia memang Enggak, ketemu di sawah, dia kirain gurame, taunya dia. Nih Pak, begini Pak sebenarnya nih. Tadi pertanyaan Bapak kepada Cipan kan, Iya. apakah percaya dengan mitos itu? Iya. Kan gitu. Sebenarnya orang yang ingin mempunyai anak harus dalam keadaan tenang. Iya, benar. Paham Pak? Paham. Kalau rame kan nggak enak. Jadi untuk membuat ketenangan rumah tangga itu, makanya kan ada yang suruh bed rest Pak, ada yang suruh istirahat, yang kerja tadinya istrinya suruh istirahat dulu, kalau bisa ngambil cumi, ya kan dari kantornya itu Pak. Cuti. Siapa yang ganti? Emang cuti, Pak. Meng. Cuti. Oh cuti. Namanya, Enggak, ini kalau cumi kan cuti mingguan Pak. Nah, Iya, jadi ambil cumi. yang bulanan. Minggu doang, Ya, iya. ini ambil yang bulanan istirahat. Les paling bisa. Ngomong aja loh. Nah itu kan kalau punya anak nih Pak, dia juga akan ikut tenang. Maksudnya ngangkat anak. Nggak usah repot-repot. Nah maksudnya. biasanya ngangkat anak yang baik juga biasanya dari saudaranya yang dia udah kenal. Iya. Nanti biasanya akan terpancing, dianya juga ikut tenang, ngurus anak tenang. Mulailah dia hamil Pak. Karena semua secara psikis, fisiknya dia udah mulai membaik karena jiwanya lebih tenang. Itu, tidak Pak. terlalu terpaksa harus mencari, jadi bebannya hilang. gitu. Bukan mitosnya itu tuh Pak. Nah, Secara begitu. Betul, tapi saya tetap tidak setuju kalau mengadopsi anak itu motifnya untuk sebagai anak pancingan. Karena menurut saya pasti tanpa disadari ketika si anak kandung yang lahir, treatment orang tuanya akan berbeda. anaknya dia sayang. Ada yang sampai begitu. Sayang. Iyalah. Sampai gede sayang. Sama seperti anak sendiri. Iya, anak sok. Padahal kan berdua suami istri. Jadi merasa anak sendiri. Iya, egois dong kalau Apa gitu. ya, maksudnya apa ya, Pak, ya kan? Iya, maksudnya seperti memperlakukannya sama dengan anak kandung. Nah, itu begitu. maksud saya, Pak. Kalau menurut Mesia sendiri gimana nih? Takutnya kan ada dampak katanya perlakuan yang tidak sama antara anak kandung dengan anak angkat. Ya, selamat malam, saya dari Mami Sayang Anak yang Bahagia Selalu. Oh. Jadi karena sebutannya Minangkabau, Iya. Mami yang memang sayang sama anak, saya ingin panggil dulu dong. Maggie, sini sayang. Maggie? Sini sayang. Nih, Maggie. Sini sayang, Boleh sayang, nggak, Kak? sayang. Sayang. Boleh. Kayaknya Boleh bapaknya diwakili mau nggak? Boleh digantiin kan? diwakili.
Pak Jarwo, dari tadi saya memperhatikan Iya. perlakuan Pak Jarwo ini kepada Megi itu sangat tidak pantas. Betul. Sini sayang, sini sayang, sayang. Tuh, pantas, Megi. Sini sayang. Ini Udah, mama udah. baru. Enak banget. Sayang. Iya, Ma. Semester 3, bener nggak Megi sayang? Bukan sekolahnya semester 3, semester 3 ya. Iya, maksudnya itu. Tadi salah. Jadi selama tadi tante lihat, kamu Iya, tuh Teh. kan selalu diceng-cengin ya, selalu dibully loh Iya. sama papa angkat kamu kan. Teriak Nggak banget. teriak kenceng Iya. gitu ya. Teriak kenceng. Itu iya. pengen kan? Pengen banget Ya selama udah. ini. Nah, ini yang harus dihindarkan. Ketika mengangkat anak seperti Megi ini, yang paling bahaya adalah Pak Jarwo punya anak kandung kan? Ada. kan? Ada. Nah, ini saya yakin nih pasti anak kandungnya diperlakukan beda dengan memperlakukan Megi. Sangat beda kan. Tuh, kan? Iya. Wah, Sangat Iya beda kan? maksudnya saya lebih disayangi gitu Pak. Tuh, ini itu. nggak jujur. Saya tahu ini nggak jujur. Saya tahu ini nggak jujur. Jadi biasanya yang ada nih kalau misalnya anak angkat sekolahnya, kamu di mana? Madrasah pasti waktu dulu ya. Iya madrasah. Tuh, anak kandungnya Pak Jarwo di mana coba? Madhapi Pasti ya? di international school. Benar nggak? Benar nggak? Bener. Tuh, pasti ada diskriminasi, perbedaan, iya. perbedaan perlakuan. Iya kan? Iya. Jadi saya sangat nggak setuju sekali, makanya tadi yang apa yang Cipan bilang bahwa ketika kita ingin mengangkat anak itu nawaitu atau misinya itu harus diluruskan dulu. Kalau seandainya memang Tuhan tiba-tiba ngasih anak, ya syukur itu bonus alhamdulillah. Tapi awalnya memang tidak boleh ada niat-niat anak ini sebagai pancingan. Betul. Benar nggak sayang? Iya kayaknya begitu Tante. Oh, gua sayang sih. Enggak, tapi saya pengen tanya juga, tapi Pak Jarwo waktu dulu mengangkat anak ini bukan anak pancingan kan? bukan. Tapi pokoknya saya sih yakin pasti kan. Ini Udah, kenapa? Bu Mesa. Hah? Panggil Kenapa? calon tong tuh. Apa? Sebenarnya Semir lagi. saya masih yakin ini nyemir anak ini Pak. Pak, belakangan itu lagi nyemir bola kaca. Tapi kamu sekolah tamat nggak? Kamu sekarang masih dibiayain kan? Masih Tante. Masih dibiayain. Masih. Jadi Katanya sih. kebanyakan seperti itu, tapi mudah-mudahan sih nggak semua orang tua yang ngangkat anak itu nggak seperti Pak Jarwo ya, diceng-cengin, dibully. Bully itu kan bukan cuma dipukul loh, Iya, betul. dikatain anak kecebong, ya kan? Secara psikis. Dibilang tadi katanya nemu di sawah, gitu kan? Itu tuh Iya. sebenarnya nemunya di dibully. sawah kok dia. Bergaul Sawah, sama Ya. kodok Bergaul sama dibilangnya. kodok, Jangkrik. macam-macam jangkrik. Kan kasihan kalau ada anak Iya. angkat digituin, pasti dia malu. Teman-temannya pasti bilang, kamu anak angkat tahu nggak? Kan papa kamu bilang tuh di TV, kamu kan katanya dulu temenannya sama kodok, gitu. Kadang-kadang di rumah Teh, saya tuh merasa tersudutkan. Kenapa? Loh, Kenapa? kasihan. Kenapa? sayang? Pernah Cerita, dikasih cerita. makan ketombe Cerita ya sini kamu ya, sayang, katanya duduk, ya? duduk Oh. sama tante. Terus Iya. gimana? Primer. Terus Dia gimana? dikasih Yang makan. lain dikasih main PlayStation. Terus Saya dikasih main apa? Congklak. iya congklak. Bukan. Ini muncul loh Teh. Oh iya, maaf ya. Terus Saya nanti nanya sama Mbak Ajeng mengenai kenapa orang jadi tiba-tiba melakukan diskriminasi padahal seharusnya tidak boleh terjadi ya. Tetapi katanya Cipan juga tidak mengangkat anak ya, tapi punya. Saya jujur kalau ditanya berani nggak ngadopsi anak manusia, saya nggak berani Pak. Karena konsekuensi saya sangat panjang sekali dan saya benar-benar harus bisa berlaku adil antara anak angkat saya yang manusia dengan anak kandung saya. Tapi ini saya punya solusi mungkin buat yang cuman karena pengen punya teman atau kesepian, saya mengadopsi. Oh, ngadopsi. Tapi Ngadopsi apa? anak kucing. Anak kucing. Tapi beneran Kucing nggak masa diadopsi, Pak? diadopsi. Masa kita harus ngomong sama ibunya kucing? Masa kita harus Kalau ngurus maksudnya surat-surat? komeng tuh adopsi itu selalu ada yang namanya hukum di situ. Oh Adopsi. enggak, tapi di sini untuk kita ngambil anak kucing atau ngambil anak anjing pun bahasanya juga dibilangnya adopsi. Adopsi. Makanya banyak slogan adopt don't buy. Ini seperti saya kasih contoh nih Pak, ini anak kucing yang saya adopsi, saya rawat kebetulan bersama dengan keluarga besar saya. Nah ini namanya Hello Kitty. Mana ini ini? saya ambil dari pinggiran kota Jalan Gajah Mada nih Pak. Oh, waktu ibu lagi tugas Ini sekarang. singa ini. Kok singa? Kucing. ini sebelum sesudah ya Cipan? Sebelum sesudah. Wah, terawat ya. Kemudian ada lagi, ini yang saya ambil Pak. Nah, ini namanya Sebastian. Oh, Saya kasih ini. nama anak saya ini waktu diambil ditemuin itu masih usianya di bawah 1 bulan dan sekarang sudah segede gitu. Kuda ini. Kok kuda sih? Itu kucing. Gue ini kucing. 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 Terus ada lagi terakhir Pak,
Nah, ini namanya Nutella, nemu tengah jalan. Oh, singkatannya Nutella. itu. Ya, Nutella, nemu tengah jalan. Oh, saya kira dipencet belakangnya keluar coklat. Emang sih kalau dipencet keluar coklat juga sih Pak belakangnya. Tapi kan nggak sembuh. Kalau kita ngomongin adopsi sebenarnya skupnya juga luas. Iya. Jadi jangan karena pengen menyalurkan kasih sayang, kita juga harus ngukur kemampuan. Kira-kira bisa nggak ya ngadopsi anak orang? Kita mampu nggak ya konsekuensinya? Kalau memang ternyata kurang mampu, adopsi hewan bisa jadi pilihannya. Oke, nanti saya akan tanya sama Mbak Ajeng mengenai diskriminasi terhadap anak angkat dengan anak kandung. Setelah yang satu ini.